Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Nina Rahmatul Dausia dengan nilai 50 dari kelas 2023A Ilmu Administrasi Negara. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Latar belakang, pelayanan publik menjadi bagian penting dalam kehidupan karena senantiasa digunakan masyarakat kami yang memiliki keanekaragaman, kepentingan dan tujuan yang representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan. Karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah, yaitu memberikan pelayanan. Namun, kenyataan di lapangan, pelayanan publik tidak berjalan dengan sesuai harapan masyarakat. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum bisa memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Maka dalam proposal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan di Desa Dagan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan oleh pemerintah desa Ini adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan administrasi publik di Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap tingkat kepuasan masyarakat Desa Dagan, Solokuro, Lamongan. Yang ketiga, bagaimana persepsi masyarakat Desa Dagan terhadap kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, faktor-faktor apa yang menjadi dasar standar pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Desa Dagan dalam memperoleh pelayanan publik. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Dagan. Yang ketiga, untuk mengetahui persepsi masyarakat desa dalam memperoleh pelayanan. Dan yang keempat, menganalisis apa saja faktor yang menjadi dasar standar pelayanan dalam tingkat kepuasan masyarakat. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis, yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa Dagan dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat yang baik untuk mewujudkan good governance di masa mendatang. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan memperoleh kajian administrasi terutama dalam bidang pelayanan publik. Yang kedua, manfaat secara praktis sebagai evaluasi bagi aparatur pemerintah Desa Dagan guna meningkatkan kinerja dan etika aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang lebih transparan dan lebih nyaman. Yang kedua adalah sebagai gambaran nyata dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan terkait kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, bagi pihak lain, penelitian ini berguna sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang dalam permasalahan yang sama di masa mendatang. Batasan istilah. Ada beberapa batasan istilah dalam proposal ini, diantaranya yang pertama, pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai orang yang dilayani dari pemerintah atau aparatur negara sebagai penyelenggara pelayanan. Yang kedua, kepuasan masyarakat adalah penilaian hasil pelayanan dari kinerja pemerintah atau persepsi masyarakat terhadap kinerja atau aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, persepsi masyarakat adalah cara pandang atau penilaian masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja pemerintah desa. Peneliti terdahulu yang relevan dari Luhdia Damayanti, KDKI Suwina, Ius Ahmad Haris 2019 dengan judul penelitian Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik berdasarkan IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Dari hasil penelitian deskriptif menunjukkan bahwa pelayanan kantor Kecamatan Sawan diukur dengan menggunakan IKM ditinjau dari pelayanan administratif secara total dari 14 indikator pelayanan berada pada kategori mutu pelayanan dan kinerja yang baik. Selanjutnya dari Slamet Riyadi,
Haji Hermawan Ujang Sumarwan 2015 dengan judul Penelitian Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kantor Pertahanan Kabupaten Indramayu menggunakan metode kuantitatif design cross sectional menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Pertahanan Kabupaten Indramayu secara keseluruhan sudah cukup puas dengan dimensi empati dan tangible yang paling berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Yang terakhir dari Alfianur Rahman Nur Umiati Agus Zainal Abidin 2021 dalam penelitiannya dengan judul Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Camat Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan penelitian kualitatif deskriptif menunjukkan hasil bahwa kepuasan masyarakat di desa atas dimensi-dimensi diantaranya ada dimensi tangible atau bukti fisik dalam pelayanan, yang kedua ada dimensi reliability atau kehandalan, yang ketiga dimensi responsif atau daya tanggap, yang keempat dimensi asuransi atau jaminan, dan yang kelima dimensi empati atau empati. Selanjutnya landasan teori. Surjono Sukanto mengatakan masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Yang kedua, menurut keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 25 tahun 2004, pelayanan publik dipahami sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara publik. Kemenpan nomor 251 tahun 2004. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan studi kasus ini yaitu untuk menganalisis seberapa tingkat kepuasan masyarakat desa Dagan sebagai masyarakat yang dilayani dan sejauh mana kinerja pemerintah desa Dagan dalam memberikan pelayanan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti secara langsung berbicara, mengamati, dan berinteraksi dengan beberapa orang untuk menggali latar belakang dan kebiasaan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini juga, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendokumentasikan proses penelitian sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh berupa kata-kata atau gambar yang tidak dituangkan dalam bentuk angka statistik atau bilangan, melainkan memberikan paparan mengenai situasi dan kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Sumber data. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya pada saat wawancara atau observasi berlangsung, di mana peneliti menggunakan hasil wawancara dan observasi dari informan mengenai fenomena yang diteliti sebagai sumber data primer. Peneliti bertanya secara langsung kepada salah satu pegawai aparatur desa dan beberapa masyarakat yang ada di desa Dagan. Yang kedua adalah data sekunder. Menurut Sudiono tahun 2018 456, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai data yang berasal dari jurnal-jurnal, laporan-laporan, buku, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian di mana pada dasarnya tujuan peneliti adalah guna mendapatkan hasil berupa data setelah apa yang sudah diteliti. Prosedur teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan melalui dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua reduksi data, dan yang ketiga penyajian data, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.